Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Qul kuntum tuhibbunallah fattabi'ukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, tiada kata yang pantas kita aturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman Islam, nikmat waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir kajian jelang buka ini insyaallah semua dalam keadaan bahagia dan sehat semua ini, amin. Ya, pertama-tama mohon maaf insyaallah sampai alhamdulillah pokoknya nyampe di sini sekarang. Tapi yang dirahmati Allah, karena ini sesi akhir dari puasa Ramadan kita, dalam beberapa hari ke depan kita sudah mengakhiri puasa Ramadan ini. Kalau pertanyaannya sederhana, kira-kira sukses enggak puasa kita? Sukses enggak puasa kita yang sudah hari ke-28 ini? Sukses enggak kan? Sukses. Indikasinya apa? Indikator kesuksesannya berupa apa? Ibu yang dirahmati Allah, betul. Jadi indikator suksesnya harusnya berupa takwa. Yang itu ternyata korelasinya sangat erat dengan dunia kedokteran. Jadi di kedokteran Islam itu salah satunya membahas tentang ketakwaan itu. Sederhananya, orang yang bertakwa itu pasti disehatkan oleh Allah. Jadi orang bertakwa itu pasti sehat. Nah, sementara ayat yang kita sangat hafal betul yang mewajibkan tentang puasa itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang beriman berpuasa, endingnya harusnya jadi orang bertakwa. Jadi ketika orang yang berpuasa kok endingnya tidak bertakwa, itu insya Allah puasanya bisa dengan indikator yang ada dianggap gagal. Begitu juga sebaliknya, ketika orang yang berpuasa dengan segala indikator yang ada menunjukkan ketakwaan itu, maka puasanya insya Allah berhasil. Lah tadi, puasa itu yang akhirnya bertakwa, takwa itu ternyata korelasinya dengan kesehatan luar biasa. Jadi kalau dalam konteks medis nanti coba kita jabarkan satu per satu ini ciri-cirinya orang bertakwa. Nah, maka kemudian cara melihat sukses tidaknya seseorang berpuasa itu adalah apakah dia masuk menjadi bagian dari orang-orang muttaqin atau tidak, menjadi bagian dari orang yang bertakwa atau tidak. Cirinya orang bertakwa apa? Pakai baju koko terus gini kemana-mana, atau jenggotan dari saya ini? Abu Jahal juga jenggotan ya, Abu Lahab juga jenggotan. Cirinya orang bertakwa kalau di dalam Al-Quran itu pasti berupa perilaku, pasti berupa kegiatan, pasti berupa sesuatu yang dilakukan, bukan berupa ciri fisik. Itu menariknya. Apakah kemudian dengan berbagai yang saya sebutkan tadi secara guyonan kemana-mana pakai kupluk putih itu misalkan nggak jadi ukuran, atau batuknya hitam seperti saya makanya saya tutupin kopiah ini. Betul itu menunjukkan bahwa orang itu sholat rutin gitu ya, ya. Tapi apakah itu berkorelasi dengan ketakwaan seseorang? Belum tentu. Karena takwa itu pasti, iman itu kaitannya pasti dengan amal. Maka cirinya orang bertakwa pasti berupa perilaku, pasti berupa amal perbuatan. Nah, kita bisa ambil cirinya orang bertakwa itu di surat Al-Imran 134 itu. Barangkali sudah mendengarkan itu, tapi nanti kita tarik ke arah kesehatan, ke arah kedokteran. Ciri pertama, alladzina yunfikuna fis sarai wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Ada 3 ciri. Yang pertama, orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah saat lapang maupun sempit. Maka sederhananya, ketika seseorang itu selepas atau pada saat bulan Ramadan ini, puasa ini, terus kemudian amal ibadahnya berupa infak sedekahnya itu meningkat dibanding sebelum Ramadan, maka bisa dikatakan orang ini sukses dalam konteks cirinya itu. Nah, yang menjadi menarik adalah ketika kemudian kita membahas
Apakah orang sedekah itu menyehatkan? Tadi kan cirinya orang bertakwa satu, itu kan berinfak sedekah tadi itu. Apakah infak sedekah ini membawa korelasi di kesehatan seseorang? Di awal kami sampaikan kalau orang bertakwa itu pasti sehat. Apakah kemudian sedekah ini mampu menyehatkan seseorang? Itu pertanyaannya di dunia kedokteran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau di dunia kedokteran sesuatu itu harus bisa dibuktikan secara otentik dengan penelitian-penelitian yang ada, dengan jurnal yang ada, lalu kemudian berlaku general. Artinya seseorang yang menjalankan itu pasti dapat ini, ya gitu. Panjenengan masih ingat zamannya Ponari, masih ingat? Ponari itu ya, Ponari 2010-an barangkali ya. Ponari itu ada anak di Jombang yang nemu batu yang kalau dicelupkan ke air, airnya diminum penyakit sembarang sembuh. Lah mekanismenya gimana? Wis sembuh, pokoknya ngombe iku waras. Dalam benak panjenengan ketika Ponari itu booming atau viral dalam bahasa sekarang, itu kira-kira rumah sakit ramai atau sepi? Ayo, sepi ya, ke Ponari semua. Aslinya tidak. Rumah sakit di Mojokerto, Mojoagung, Jombang rame, full. Bahkan kemudian selasar yang mestinya dipakai jalan dipakai untuk merawat pasien. Ada bednya di sana, ada infusnya dan seterusnya. Siapa pasiennya? Mereka yang minum airnya Ponari diare, mereka yang minum airnya Ponari muntah, mereka yang minum airnya Ponari tifus, demam berdarah dan seterusnya itu. Tapi tentu itu bukan berita menarik ketika diekspos. Artinya tidak semua yang kemudian katanya sembuh minum air Ponari ternyata banyak efek yang timbul. Kenapa? Karena Ponari tidak berevidence base, tidak ada bukti otentiknya. Berbeda dengan dunia kedokteran. Ini yang ingin saya sampaikan supaya kita pemahamannya yang utuh tentang sedekah tadi itu. Panjenengan kalau waktu kecil dulu panas minum obat apa? Masih ingat waktu kecil dulu panjenengan panas diberi obat apa? Bodrexin. Iya, Bodrexin. Jenengan menikah punya anak jenengan sakit, artinya 25 tahun kemudian ya, anak panjenengan panas diberi apa? Bodrexin. Jenengan punya cucu dengan panas diberi obat Bodrexin, isinya paracetamol. Sekarang jenengan panas minum obat apa? Paracetamol. Kenapa? Karena paracetamol berevidence base, diteliti bahwa paracetamol ketika masuk ke dalam tubuh kita, zat aktif paracetamolnya akan ngeblok saraf panas, nah kemudian panasnya turun. Semua yang panas minum paracetamol, panasnya turun. Itu yang saya sebut berlaku general. Sedekah itu berlaku general, berlaku untuk semua orang. Penelitiannya nanti panjenengan browsing di jurnal atau di Google lah paling gampang. Nanti panjenengan browsing penelitiannya Jorgemol, Jorgemoll. Itu meneliti di California University, meneliti tentang hubungan antara sedekah dan kesehatan seseorang. Kesimpulannya, sedekah itu menyehatkan seseorang dengan cara apa? Mekanismenya ternyata dengan cara orang yang bersedekah itu memunculkan rasa nyaman di otaknya. Wabil khusus ada daerah yang namanya limbic system. Jadi ada sebuah sistem di otak yang ketika seseorang itu bersedekah, maka kemudian muncul rasa bahagia, muncul rasa nyaman, muncul rasa memberi manfaat. Ketika itu muncul di dalam seseorang, di diri seseorang, maka kemudian otaknya terstimulus. Stimulus otaknya menyebabkan apa? Menyebabkan memerintahkan beberapa organ untuk memproduksi hormon. Namanya hormon endorfin, dopamin, serotonin, oksitosin. Paling tidak ada 4 hormon kebahagiaan yang muncul. Nanti panjenengan browsing hormon bahagia, pasti keluar endorfin, dopamin, serotonin, oksitosin. Nggak usah jenengan hafalkan, nggak keluar ujian. Pokoknya 4 hormon itu aja sudah. 4 hormon itu ketika bekerja sendiri-sendiri, luar biasa efeknya. Endorfin, satu contoh saja dari 4 itu. Endorfin itu mampu mencegah rasa nyeri, dan textbook jurnal mengatakan daya kerjanya itu 300 kali lipatnya morfin. Morfin itu menghilangkan rasa nyeri yang tidak bisa disembuhkan oleh obat-obat apapun. Mohon maaf, orang kanker
Kalau lagi nyeri kankernya itu diberi paracetamol, diberi asamefenamat, mau merek apapun obat nggak akan bisa, nyerinya pasti tetap akan ada. Nah itu baru di rumah sakit baru diberi morfin, baru hilang rasa nyerinya. Nah endorfin yang muncul ketika orang bersedekah, daya kerjanya 300 kali lipatnya morfin ini untuk menghilangkan rasa nyeri. Maka kalau panjenengan nyeri model apapun, bersedekahlah dengan ikhlas, insya Allah muncul endorfin, insya Allah akan dihilangkan rasa nyerinya itu. Nah, satu itu punya peran. 4 hormon itu ketika bekerja bersama-sama, 4 hormon itu memunculkan daya tahan tubuh yang meningkat. Jadi ketika orang itu bersedekah, maka muncul sistem imunitas tubuh yang meningkat karena hadirnya 4 hormon itu. Menariknya lagi adalah ketika kita komparasikan itu dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ada ayat di surat Al-Hasr ayat 9 dan surat At-Taghabun ayat 16. Di 2 surat yang berbeda ada satu ayat yang bunyinya sama persis tentang sedekah ini. Wa may yukassuha nafsihi faulaika humul muflihun. Sama, bunyinya sama persis, satunya di surat Al-Asr ayat 9, satunya di surat At-Taghabun 16. Orang yang tidak kikir, tidak pelit, artinya orang yang dermawan, oleh Allah dikelompokkan menjadi orang-orang yang beruntung. Keberuntungannya dalam bentuk apa? Dijabarkan di hadis as-sadaqatu tasadduq sab'ina ba'ban minasy, bahwa orang-orang yang ahli sedekah itu sedekahnya mampu membawanya terhindar dari 70 keburukan. 70 keburukan itu salah satu tafsirannya adalah penyakit. Apakah cuma mencegah penyakit saja? Tidak. Ada hadis lain yang mengatakan bahwa marbakum bis-shadaqah, belilah atau obatilah penyakit dengan sedekah. Klop. Ketika Quran mengatakan orang yang bersedekah itu masuk jadi bagian orang yang beruntung, hadis menjelaskan keberuntungannya dalam bentuk dicegah dari penyakit, disembuhkan dari penyakit, maka klop dengan penelitian tadi. Penelitian itu mengatakan sedekah itu akan menyehatkan. Ternyata menyehatkannya dari 2 sisi, selain mencegah penyakit juga mengobati penyakit. Syaratnya sedekah apa? Supaya dapat efek tadi itu syaratnya sedekah apa? Harus ikhlas lillahi ta'ala. Walaupun banyak tidak apa-apa, yang penting ikhlas. Terus istiqomah, tiap subuh 5.000 itu lebih baik dibandingkan yang 1 kali saat Jumatan 2.000. Jadi istiqomah itu lebih baik. Dan tadi harus ikhlas lillahi ta'ala, walaupun banyak tidak apa-apa, gitu ya. Maka konsep sedekah itu menjadikan seseorang mempunyai ciri orang yang bertakwa. Konsep sedekah itu menjadikan seseorang disehatkan oleh Allah. Maka orang bertakwa itu pasti orang yang sehat. Ciri yang kedua, orang yang mampu menahan amarah. Suatu saat ada utusan Bani Nadir yang menemui Rasulullah, kemudian menanyakan, ya Rasul, apa amalan apa yang bisa kami lakukan supaya kami ini masuk surga? Kemudian Rasulullah menjawab, jangan marah. Apalagi? Jangan marah. Apalagi? Jangan marah. 3 kali Rasulullah mengatakan itu. Itu kan artinya penekanan kan? Ditekankan betul jangan jadi orang pemarah. Seperti halnya ketika Rasulullah ditanya, ya Rasul, siapa yang orang yang harus saya hormati? Dijawab, ibu. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Itu kan penekanan. Bukan berarti ada ibu Surabaya, ibu Blitar, ibu Kediri, bukan gitu kan. Jadi ini nyebutnya ibunya itu ada 3, maka ada ibu Surabaya, itu kan tidak ya. Artinya itu penekanan. Sama. Lalu kemudian ditelaah di dunia kedokteran, ada apa dengan perintah la tazab walakal jannah ini? Janganlah marah bagimu surga. Ada apa dengan orang yang marah itu? Ternyata di dunia kedokteran bisa dibuktikan bahwa ketika seseorang itu marah, tubuh otomatis memproduksi hormon adrenalin namanya.
Ketika hormon adrenal itu muncul saat seseorang marah, banyak hal yang kemudian terjadi. Tekanan darahnya meningkat dengan cepat, kemudian detak jantungnya bertambah cepat, nafasnya jadi ngongsrong, lambungnya langsung merilis asam lambung, mules, tangannya gemeter, kakinya gemeter, wajahnya memerah. Itu sunnatullah ketika seseorang marah. Ketika kemudian seperti itu yang terjadi, kita bisa lihat apa ini yang kemudian, resiko apa yang muncul ketika seseorang tidak mampu menahan amarahnya. Ketika tekanannya meningkat secara mendadak, resikonya stroke. Dan yang bergerak lebih cepat, resikonya nanti serangan jantung. Nafasnya ngongsrong, nanti resiko asmanya kambuh akan muncul. Orang asma itu begitu dia emosi, marah, dijamin langsung ngik langsung sudah. Maka banyak resiko terkait dengan kemarahan seseorang. Maka ketika orang itu mampu menahan amarah, tidak masuk dalam kategori marah, itu praktis kesehatannya Allah jamin. Kenapa? Karena 80% lebih penyakit itu gara-garanya marah, gara-garanya stres. Maka ketika orang mampu menahan amarah itu tidak masuk dalam kategori marah itu, maka 80% lebih penyakit itu bisa dihindarkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mendefinisikan marah ini dengan sangat apik. Ibnu Taimiyah mendefinisikan marah adalah sesuatu yang diawali dengan kegilaan dan diakhiri dengan penyesalan. Pertanyaannya adalah, kenapa kok Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu menggolongkan marah itu sama dengan kegilaan, sama dengan orang gila? Kenapa? Karena orang itu kalau marah, logikanya hilang, sama dengan orang gila. Orang marah itu sudah tidak ada logikanya. Sesuatu yang sebenarnya tidak pernah dilakukan akan dilakukan. Sesuatu yang tidak pernah diucapkan akan diucapkan. Kemudian akhirnya ada penyesalan. Ketika marah itu semua terjadi, belakangnya akan menyesal. Kenapa kok bisa saya harus seperti itu tadi? Itu di luar kendali saya karena seseorang lagi marah. Dan tuntunannya, jangan mengambil kebijakan, jangan mengambil keputusan ketika dalam kondisi marah. Pasti tidak pas, pasti nanti bisa menimbulkan berbagai macam akibat, resiko di belakang hari. Maka tuntunannya jangan marah. Nah pertanyaannya kemudian, lah kalau sudah kadung marah, itu tadi kan la taghdab, jangan marah. Lah kalau sudah kadung marah gimana? Ketika sudah kadung marah, Rasulullah juga menuntunkan, kalau sudah kadung marah tidak bisa menahan tadi, sudah kadung marah, apa yang kemudian harus dilakukan? Satu, baca kalimat ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pertanyaannya lanjutannya, loh, ngapain? Apa hubungannya marah dengan dijauhkan dari setan? Apa hubungannya marah kemudian kita minta perlindungan Allah? Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setan ketika seseorang marah punya kepentingan. Untuk apa? Supaya jadi temannya di neraka nanti. Apa hubungannya orang marah dengan neraka? Betul tadi, la taghdab wa la jannah, janganlah marah bagimu surga. Lalu kenapa kalau dengan marah? Apa korelasinya dengan surga? La yadkhulul jannata qati, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus silaturahim. Kira-kira silaturahim itu sebagian besar penyebab putusnya gara-gara apa? Gara-gara marah. Gara-gara tidak mampu menahan emosi, keluarlah ucapan macam-macam itu, putus sudah. Wis gak kira aku gitu omahmu maneh, gak sudi ya, dan seterusnya. Sudah, kalau tidak seperti itu, hadisnya jelas, tidak akan mencium bau surga orang-orang yang memutus silaturahim. Maka tuntunannya ketika marah, ucapkan ta'awudz. Berikutnya, kalau marah diam, jangan ngomong. Kalau ngomong nanti tadi keluar kebun binatangnya.
pancene semut itu gitu. Nanti yang nggak pernah muncul ketika seseorang marah karena logikanya sudah hilang. Maka kalau marah diam, jangan kemudian menyampaikan sesuatu. Berikutnya, kalau posisi marahnya tinggi berdiri, maka tuntunannya duduk dari posisi yang lebih rendah. Kalau dengan duduk masih marah, berbaring. Kalau berbaring masih marah, ambil air wudhu. Ambil air wudhu masih marah, sholat. Sholat masih marah, disolati. Itu tidak ada hadisnya yang disolati. Tapi juga sederhananya, kalau sholat tidak memperbaiki apapun, buat apa dia hidup, begitu ya, ekstrimnya ya. Nah kalau sholat tidak membawa dampak pada kehidupannya, buat apa dia hidup? Gitu. Kalau konteksnya dengan kesabaran, dengan ketidakmarahan tadi itu kan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Dirinya kedokteran, lagi-lagi dirinya kedokteran. Kenapa kok yang dibersamai Allah itu orang yang sabar, kok bukan orang yang sholat? Ayat itu kan gitu kan. Hai orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Allah membersamai orang-orang yang sabar, bukan membersamai orang-orang yang sholat. Dalam tataran teoritis medis, termasuk juga dengan hadis-hadis penunjang yang ada, orang sabar itu adalah produk dari sholat yang benar. Jadi orang itu kalau sholatnya benar pasti sabar. Maka ketika ayat itu ngomong membersamai orang yang sabar, artinya sesungguhnya Allah itu membersamai orang yang sholat. Karena sholat itu outputnya adalah sabar. Gimana sholat tidak sabar? Gimana sholat tidak merupakan latihan kesabaran? Mana ada yang berani sholat imamnya belum salam, kesuwen gak salam dewe gitu? Nggak ada. Maka sesungguhnya sholat itu latihan kesabaran, terutama sholat subuh. Effortnya sholat subuh dan sholat lain banyakan mana? Sholat subuh itu luar biasa effortnya. Maka bagi mereka yang sholat subuh berjamaah, itu bonusnya akan Allah jadikan orang itu orang yang sabar. Maka ketika sebelum Ramadan orang itu kok pemarah, gampang tersinggung, kemudian puasa Ramadan dan menghasilkan orang yang tidak mudah marah menjadi orang yang sabar, maka puasanya berhasil dengan indikator itu. Yang ketiga adalah wal'afina anin nas, orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Kalau salah minta maaf ya biasa ya. Al-insanu makhalul khata' wan nisyan. Memang manusia tempatnya salah. Kalau orang salah minta maaf itu biasa. Tapi orang bertakwa levelnya lebih tinggi. Orang bertakwa itu dia disalahi, dia memberi maaf sebelum yang salah minta maaf ke beliaunya. Jadi levelnya lebih tinggi. Dan dalam konteks medis pula, orang yang tidak pemaaf, orang yang pendendam, resiko penyakitnya sangat banyak. Orang pendendam itu ketika orang yang didendami lewat saja. Orang yang didendami biasa saja, nyantai lewat. Yang lihat apa yang terjadi? Beruduk nggak karuan, lewat. Gampangnya gini ya, contoh aja, lebih contoh. Ada ibu-ibu yang siram-siram di depan rumahnya, ya siram-siram tanaman di depan rumahnya. Kemudian ada orang lewat, ibu-ibu yang lain yang tidak punya masalah apapun dengan ibu yang siram-siram ini. Seperti biasanya kalau lewat kan terus nyapa, "Ning siram-siram yo," gitu kan ya. "Ning siram-siram yo." "Iya iki wis suwi gak tak siramnya aku kayak sempat dino iki." Itu kalau orangnya tidak didendami sama yang siram-siram, lewat nggak masalah. Tapi kalau yang lewat itu orang yang nyiram-siram tadi punya dendam sama yang bersangkutan, marah belum dimaafkan, lewat drek sama nyapanya, "Ning siram-siram yo," mencep aja udah, orangnya lewat, "Mohon maaf kalau kasar, mohon maaf, mata nih gak ndelok ta iki lho, siram-siram ini ati takon-takon barang, ojo solu-solu kok gitu ya." Orang Surabaya kan gitu ya, ati gaya-gaya barang takon, wis siram-siram ae lho. Coba orangnya nyantai kan,
orangnya nyantai tapi yang siram-siram begudu karpe dewe, jantungnya ada tensinya meningkat dan seterusnya. Kemudian masih siram-siram yang nomor satu orang A tadi itu balik, ternyata mereka dari Melijo balik bawa kerupuk. Yang si A yang tidak punya apa-apa tadi itu, tidak punya dendam apa-apa, bawa kerupuk, orangnya masih siram-siram, terus diberikan kerupuknya. Ning tak tukokno kerupuk, aku ngerti sampean senengani kerupuk. Kita dulu sudah bukan. Tak tukokno kerupuk ini ning, suwun yo, sudah gitu. Tapi kalau orang yang kedua tadi yang didendami itu kemudian ngasih kerupuk, orangnya lewat diremet-remet kerupuk itu atasnya kerupuk sewuan ngene masih aku yo iso tuku. Masya Allah, betapa sakitnya orang-orang yang pendendam. Maka ketika sebelum Ramadan orang itu orang yang tidak mampu maafkan kesalahan orang lain, ketika puasa Ramadan kemudian menjadi orang yang pemaaf, insya Allah maka puasanya berhasil. Nah, indikator itu kita lihat di diri kita masing-masing. Apakah sudah ada indikator-indikator itu? Apakah sudah ada ciri-ciri orang yang bertakwa tadi di dalam diri kita masing-masing? Insya Allah jamaah di sini ketemu dengan sikap-sikap, sifat-sifat itu pada diri kita masing-masing. Dan semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang muttaqin itu, dan kemudian Allah memberi bonus berupa kesehatan yang optimal, dijauhkan dari penyakit apapun. Amin. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf pada sesuatu yang kurang berkenan. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kepada majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.